Three, two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Hasan Saifullah MAG, dan tak lupa juga beserta teman-teman seperjuangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya akan membawakan materi kali ini yang berjudul Ahamiyah Al-Lughah Al-Arabiyyah. Baik, mari kita sama-sama menyimak materi kali ini. Materi yang pertama, Ahamiyah Al-Lughah Al-Arabiyyah. Topik pembahasan untuk hari ini yakni ada 3 pembahasan. Yakni yang pertama, 1. Kedudukan bahasa Arab di level internasional. 2. Peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Yang ketiga, ada pentingnya mempelajari bahasa Arab. Pembahasan yang pertama adalah kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang digunakan pada ayat suci Al-Quran dan pertama kali dilafalkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan juga bahasa yang tidak dipisahkan oleh umat Islam. Pada zaman sekarang, bahasa Arab sudah mulai digunakan sebagai bahasa internasional selain bahasa Inggris. Sejak kebangkitan sastra Arab pasca lahirnya Islam, bahasa Arab mulai terpandang di kancah internasional. Dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab tidak membedakan antara pemegang kekuasaan dan bawahan. Yang kedua, tidak mencampur adukan kata ganti tunggal dengan jamak. Yang ketiga, merupakan bahasa terluas wilayah penutur dan pengguna budayanya. Yang keempat, banyaknya kata bahasa Arab yang diserap menjadi kosakata bahasa internasional. Pada saat ini, bahasa Arab bukan lagi hanya dianggap sebagai bahasa pesantren dan bahasa kitab kuning saja, melainkan sudah mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari dan juga sebagai pola pergaulan anak-anak muda pada zaman sekarang. Dengan itu sudah dapat diakui sebagai bahasa internasional, dan juga di sekolah-sekolah di dunia, misalnya Amerika, Afrika, Singapura, India, dan negara lainnya yang menuntut para pelajar untuk mengetahui bahasa Arab. Bahkan saat ini bahasa Arab sudah mulai digunakan oleh beberapa organisasi yang ada di dunia. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari dan memahami bahasa Arab, khususnya bagi umat Muslim. Yakni, yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita sebagai umat Muslim wajib untuk memahami isi Al-Quran, karena bagi umat Islam, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia di dunia. Namun, bagaimana kita dapat memahami Al-Quran apabila kita tidak mengetahui artinya? Yang kedua, karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis-hadisnya, melainkan kitab-kitab fikih yang disampaikan juga menggunakan bahasa Arab. Jadi, memahami bahasa Arab adalah pintu gerbang untuk memahaminya. Yang ketiga, susunan kata dalam bahasa Arab tidak begitu banyak. Umumnya terjadi
terdiri dari 3 huruf, sehingga lebih mudah untuk diucapkan dan dipahami. Pada saat ini, bahasa Arab sudah mulai diakui sebagai bahasa internasional. Bahkan salah satu negara non-muslim seperti Malaysia sudah mulai memberikan apresiasinya terhadap bahasa Arab dengan berupa adanya tulisan-tulisan Arab di tempat-tempat umum. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan sistem ekonomi global yang pesat di kawasan Timur Tengah sebagai pusat sumber daya dan mineral dunia. Sehingga bahasa Arab mengambil peran penting dalam situasi tersebut. Karena masyarakat Timur Tengah yang notabene berbahasa Arab dalam berkomunikasi. Peran bahasa Arab terhadap agama. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah kamu sekalian tamak keranjingan mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu. Berdasarkan itulah, maka orang yang hendak memahami hukum-hukum atau ajaran agama Islam dengan baik haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, tidak dapat diandalkan untuk memberikan kepastian arti yang tersurat dan tersirat dari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang mubin, maka kaidah-kaidah yang diperlukan dalam memahami Al-Quran bersendi atas kaidah-kaidah bahasa Arab, memahami asas-asasnya, merasakan uslub-uslubnya, dan mengetahui rahasia-rahasianya. Keunggulan bahasa Arab adalah kekayaannya, pengertian-pengertian niskalanya, yang abstraknya, serta ketepatan makna, semantik precision, dan kemungkinan pembentukan kata turunan dari fashion. Dari uraian di atas bahwa bahasa Arab itu sangat besar perannya dalam agama, sampai-sampai dikatakan bahwa belajar bahasa Arab adalah bagian dari agama. Dan berdasarkan itu pula, maka orang yang ingin memahami hukum-hukum ajaran Islam dengan baik haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Sebab bahasa-bahasa lain tidak bisa diandalkan untuk memberikan kepastian arti yang tersurat dan tersirat tersebut dari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk bisa memahami Al-Quran, harus bersendikan atas kaidah-kaidah bahasa Arab. Apalagi saat ini banyak buku-buku bahasa yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan terjemahan yang beredar banyak saat ini ada kesenjangan dengan makna kita bahasa Arab aslinya. Jadi, disinilah pengetahuan bahasa Arab memegang peranan yang sangat penting, lebih memahami ajaran-ajaran agama guna ditransfer ke benak masyarakat awam. Selain itu, peranan bahasa Arab dalam agama begitu diperlukan dalam melaksanakan berbagai ibadah dan ritual keagamaan. Adapun bagi seorang guru akan lebih mudah untuk mengajar semua cabang ilmu agama bila menguasai bahasa Arab. Tidak bisa dipungkiri peranan bahasa Arab dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia telah menjadi bagian yang sangat penting sejak perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-13, dan sebagian mengatakan abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia. Lebih dari itu, bahasa Arab berperan penting terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan,
awal bahwa banyak kata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah lainnya. Sebagai contoh, pada beberapa hal ini terlihat pada berbagai bidang. Misalnya, pada upacara sekaten di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu, pada forum resmi maupun tidak resmi, ungkapan-ungkapan bahasa Arab sering digunakan dan tersebar meluas, baik rakyat maupun oleh para pejabat, seperti ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah. Itu bisa disimpulkan bahwa bahasa Arab selain bahasa Al-Quran, tapi juga sebagai bahasa yang hidup dalam kebudayaan masyarakat nasional. Pembahasan yang ketiga, yakni pentingnya mempelajari bahasa Arab. 1. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad SAW dan bahasa verbal para sahabat. Hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita dengan berbahasa Arab. Demikian juga kitab-kitab fikih tertulis dengan bahasa ini. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab menjadi pintu gerbang dalam memahaminya. Yang ketiga, susunan kata bahasa Arab tidak banyak, kebanyakan terdiri dari susunan 3 huruf saja. Ini akan mempermudah pemahaman dan pengucapannya. Yang keempat, indahnya kosakata Arab. Orang yang mencermati ungkapan dan kalimat dalam bahasa Arab, ia akan merasakan sebuah ungkapan yang indah dan gamblang, tersusun dengan kata-kata yang ringkas dan padat. Belajar bahasa Arab penting karena signifikansi globalnya. Bahasa Arab juga merupakan bahasa resmi lembaga internasional seperti PBB, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Maghrib Arab, dan Uni Afrika. Jadi, belajar berbicara bahasa Arab dapat memainkan peran penting dalam membuka peluang profesional dan bekerja dalam bisnis internasional. Dengan difusi Islam, bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran yang diakui melihat ekspansi yang cepat sepanjang sejarahnya. Dan sekarang hadir di semua benua. Penaklukan Muslim atas semenanjung Liberia oleh Kekhalifahan Umayyah menjadi dominasi Muslim Eropa dari abad ke-8 hingga ke-16, serta pemerintahan Kekaisaran Ottoman selama beberapa ratus tahun hingga dimulainya Perang Dunia Pertama membantu Islam untuk memperluas kehadirannya, meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada bahasa dan budaya Eropa. Ilmu pengetahuan sastra, arsitektur, musik, dan Islam mencapai tingkat perkembangan yang tinggi di dunia Arab. Seperti halnya kekristenan yang memasuki abad ke-8 hanya muncul pada masa Renaissance pada abad ke-16. Bahasa Arab adalah kendaraan untuk pemikiran garda depan dalam sastra, filsafat, dan sains. Gagasan filosofis Yunani dan Latin terus berkembang di peradaban Timur Tengah yang hebat melalui bahasa Arab. Faktanya, bahasa-bahasa Eropa, Prancis, Spanyol, Italia, Inggris telah sangat dipengaruhi selama beberapa abad terakhir oleh bahasa dan budaya Arab. Selain itu, bahasa Indonesia juga sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Sekian pembahasan materi Alhamiyah Al-Lughah Al-Arabiyyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.